Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Hanifah, absen 15, kelas 11 TKJ 2 dari SMK Negeri 1 Purwosari, akan mempraktekkan cara install Windows Server 2016 dan konfigurasi DHCP, DNS, IIS, Web Server, Mail Server pada Windows Server 2016. Di sini saya menggunakan USB untuk bootable Windows Server 2016. Nah, pada menu ini bahasa kita ganti menjadi Inggris tetap, time kita ubah menjadi Indonesia. Setelah itu kita next, lalu kita klik install now. Kita tunggu hingga proses selesai. Nah, di sini kita pilih yang nomor 2 dari atas, yaitu Windows Server Standard Evaluation. Kita klik next. Setelah itu ini I accept the license terms, kita checklist, lalu kita klik next. Setelah itu ini kita pilih custom. Nah, pada menu pembagian partisi, saya di sini pilih partisi 3 untuk menempatkan Windows Server 2016, lalu kita klik next. Setelah itu tunggu proses instalasi hingga selesai. Pada saat selesai proses instalasi, di sini kita akan memilih yang atas, yaitu Windows Server 2016. Kita klik, lalu kita tunggu hingga muncul Windows Server 2016. Nah, di sini kita akan mengisi password sesuai dengan kemauan kalian. Setelah itu, setelah selesai mengisi password, lalu kita klik finish. Setelah muncul seperti ini, kita akan membukanya dengan cara Ctrl Alt Del. Lalu kita akan mengisi password yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita enter. Di sini saya akan mengganti nama komputer Windows Server 2016 dengan cara klik File Explorer, lalu di PC ini klik kanan, pilih Properties, setelah itu pilih Change Settings. Nah, setelah itu komputer description-nya diisi dengan sesuai yang Anda inginkan. Di sini saya menggunakan server 115 karena absen saya yaitu 15. Lalu saya klik OK. Setelah itu workgroup-nya kita ganti
dengan klik change, lalu komputer name-nya diganti menjadi server main 15 absen saya, lalu ini workgroup-nya diganti 11 TKJ2. Setelah itu klik OK, lalu OK. Before restarting, save any open files and close all. OK. Setelah kita setting semuanya, lalu kita restart. Di sini kita restart agar nama komputer akan berubah sesuai yang kita buat tadi. Lalu selanjutnya kita akan menginstal dan mengkonfigurasi DHCP server. Sebelum install DHCP server, kita setting konfigurasi IPv4 di Ethernet, yaitu caranya ini klik kanan, open network, lalu change adapter setting Ethernet, kita pilih IPv4. Setelah itu use the following IP address, kita isikan IP kita. Setelah saya isi, IP-nya menjadi seperti ini. Di sini saya isi 15, yaitu nomor absen saya, dan juga vendor DNS server kita isi juga. Setelah itu kita OK. Setelah setting IP, kita masuk ke sini, lalu kita klik add roles and features, lalu kita next. Di sini kita tetap pilih role based or feature based installation, lalu kita next. Lalu kita tetap pilih ini select a server from the server pool, lalu pastikan IP sudah terdaftar atau belum. Nah, di sini IP sudah muncul. Setelah itu kita klik next. Nah, kemudian pada menu ini kita pilih DHCP server. Kita add features. Setelah itu jika DHCP sudah tercentang, kemudian kita klik next. Di sini kita klik next, lalu di menu DHCP server kita next. Setelah itu kita checklist restart the destination. Yes. Setelah itu kita klik install. Kita tunggu hingga proses selesai. Nah, setelah selesai kita klik close. Lalu kita restart agar DHCP server dapat digunakan. Setelah itu kita masuk ke server manager lagi, kita masuk ke menu notifikasi yang ini bendera, lalu untuk mengkonfirmasi DHCP server, di sini
kita klik complete DHCP configuration, lalu kita klik commit. Setelah itu kita close. Setelah menginstal DHCP server, sekarang kita akan setting konfigurasi DHCP server agar bisa digunakan dan dijalankan oleh klien. Yaitu pertama, kita masuk ke tools dan pilih DHCP untuk setting konfigurasi DHCP server. Setelah itu kita klik server min15, lalu kita pilih IPv4, pilih new scope untuk menyeting IP DHCP server. Di sini kita klik next, lalu name-nya kita isi dengan server 15. Setelah itu kita next, lalu kita isi IP address range. Setelah kita isi seperti ini, lalu kita klik next. Di sini kita langsung klik next. Di sini list duration-nya, minutes-nya kita isi dengan 10. Setelah kita isi 10, lalu kita klik next. Setelah itu di sini kita pilih yes I want, lalu kita next lagi. Di sini kita isi IP gateway. Setelah itu setelah diisi kita klik add, lalu kita next. Setelah itu di sini kita langsung next, lalu kita klik next juga. Lalu pada menu activate scope kita pilih yes I want. Setelah itu kita klik next. Setelah selesai kita klik finish. Setelah itu kita akan install dan konfigurasi DNS server dengan klik add roles lagi, kita next. Ini role based, kita next. Di sini pastikan IP sudah terisi, kita next. Lalu di sini kita centang DNS server, add features. Setelah tercentang, lalu kita klik next. Kemudian di sini langsung kita klik next. Setelah itu DNS server kita klik next. Pada menu confirmation kita klik install untuk menginstal DNS server. Lalu kita tunggu hingga proses selesai. Setelah proses install selesai, kita klik close. Lalu DNS server sudah terinstall. Setelah itu kita setting DNS server agar bisa digunakan, yaitu caranya pada menu tools. Pada menu tools kita pilih DNS. Setelah itu kita klik server min15, lalu kita klik kanan. Setelah itu kita klik forward lookup zones. Di sini kita pilih new zone.
welcome to the new zone wizard, lalu kita klik next. Setelah itu masuk zone type, kita pilih primary zone. Setelah itu kita next, lalu ketik zone name server kalian. Di sini milik saya ketik server15.com, lalu saya next, lalu kita pilih create new file with this file name. Setelah itu kita klik next. Kita pilih do not allow dynamic updates, kita next, completing the new zone wizard. Selesai, kita klik finish. New zone telah dibuat. Setelah itu kita membuat zona baru, tambahkan lalu masuk ke server15.com. Di sini forward lookup zone, kita klik tanda panahnya, server15.com kita klik kanan, lalu kita pilih new host. Nah, di sini saya sudah isi name-nya, saya isi www, lalu IP address-nya saya isi 192.168.15.1. Setelah itu kita add host, kita oke, kita klik done. Setelah selesai, kita ke reverse lookup zones, kita klik kanan, lalu kita pilih new zone. Di sini kita klik next, lalu pilih primary zone, kita next, reverse lookup zone name, kita pilih IPv4, lalu setelah itu kita next. Setelah itu kita isi NAT ID sesuai IP kalian. Setelah terisi seperti ini, kita klik next. Lalu di sini kita pilih create new file with this file name. Lalu kemudian kita next. Setelah itu dynamic update, kita pilih do not allow dynamic update, lalu kita next. Setelah selesai akan muncul seperti ini, kemudian kita tutup menunya dengan cara klik finish. Selesai. Setelah itu kita klik kanan ke IP yang telah kalian buat tadi. Di sini kita klik tanda panahnya, di sini kita klik, lalu kita klik kanan, kita pilih new pointer. Setelah itu kita isi host IP address dan hostname. Nah, setelah host IP address dan hostname-nya sudah saya isi seperti ini, lalu kita klik OK. Setelah selesai, lalu kita cek ke CMD. Lalu kita ketik ns lookup. Jika default server sudah terisi seperti ini dengan domain name kalian, berarti DNS server sudah berjalan. Setelah itu kita akan menginstal web server IIS, yaitu setelah masuk ke server manager, kita klik add roles. Di sini kita next, kita pilih role based, next. Setelah itu
kita pilih yang ini dan pastikan IP sudah terdaftar seperti ini. Kita klik next, lalu kita cek klik web server is add features. Setelah terchecklist seperti ini, kita klik next. Setelah itu kita langsung next. Di sini kita next. Nah, pada saat di role service, pastikan yang ini sudah tercentang atau terchecklist. Setelah itu kita next. Lalu kita confirmation, kita klik install untuk menginstal web server. Kita tunggu hingga proses install selesai. Setelah selesai, kita klik close. Setelah itu, kita akan cek web server is di browser dengan cara mengetikkan IP atau DNS kita, seperti yaitu www.server15.com. Kita juga bisa mengubah tampilan web server, yaitu dengan cara klik tema yang sudah kita download, lalu kita copy semuanya. Setelah itu, kita pindahkan ke local disk C semuanya. Kita pindah di inetpub. Setelah kita pindah, lalu kita refresh pada web server kita. Lalu akan muncul seperti ini. Setelah itu, di sini saya sudah mendownload Mail Enable untuk menjalankan telnet. Di sini kita klik OK. Kita tunggu. Di sini kita klik OK lagi. Lalu kita tunggu. Welcome to the Mail Enable Setup Program, kita next. Lalu di sini name-nya kita isi dengan server15.com dan company-nya di sini saya isi dengan SMKN 1 Purwosari. Setelah selesai diisi, lalu kita next. Di sini kita next dan next. Lalu kita klik next. Next lagi. Di sini post office name kita tulis dengan server 15, lalu passwordnya sesuai dengan keinginan kalian. Setelah terisi, kita klik next. Kita klik next lagi. Di sini domain name kita isi dengan server15.com. Lalu kita klik next dan next. Lalu kita tunggu hingga proses instalasi Mail Enable selesai. Kemudian kita akan menginstal SMPT server. Kita klik add roles and features, lalu kita klik next.
Kita klik next. Pastikan IP kita di sini sudah terdaftar, lalu setelah itu kita next. Nah, di sini kita akan mencari SMPT server. Lalu kita klik 2 kali dan kita klik add features. Lalu kita next. Setelah itu kita klik install. Setelah proses install selesai, lalu kita klik close. Lalu kita lanjut dengan instalasi telnet client. Kita klik add rules lagi. Next, pada ini kita pilih telnet client, kita klik 2 kali sampai checklist. Lalu kita next dan kita install. Kita tunggu hingga proses instalasi telnet client selesai. Setelah selesai, kita klik close. Konfigurasi di SMTP, kita akan buat DNS terlebih dahulu. Kita klik tools, lalu kita cari DNS. Kita pilih forward lookup zones, kita arah panah ke bawah. Itu muncul server 15, kita klik kanan, kita pilih new host. Nah, di sini name-nya saya isi dengan mail, lalu IP address-nya saya isi dengan 192.168.15, yaitu absen saya .1. Lalu setelah itu kita klik add host, lalu kita klik OK dan kita klik done. Setelah selesai, kita beralih ke reverse lookup zone bawahnya, lalu kita pilih 15.168.192, klik kanan, lalu pilih new pointer. Di sini host IP-nya belakangnya sendiri kita tambahi menjadi .1. Lalu setelah itu hostname-nya kita isi dengan mail.server15.com. Setelah itu kita klik OK. Setelah membuat DNS mail server, kemudian kita setting konfigurasi SMTP server. Di sini kita klik tools, lalu kita cari IIS 6.0 manager, lalu kita klik. Lalu kemudian kita klik kanan server 15. Lalu kita klik kanan SMTP virtual server, lalu kita pilih properties. Setelah itu kita beralih ke access. Lalu kita klik connection. Lalu kita klik add. Lalu IP-nya kita isi dengan 127.0.0.1. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK lagi. Lalu kita beralih ke message. Send copy kita isi dengan admin@server15.com. Setelah selesai, kita klik apply. Lalu setelah itu kita klik OK.
Setelah itu kita beralih ke menu delivery, kita klik advanced, lalu fully qualified domain name ini kita ganti dengan mail.server15.com. Setelah itu kita klik cek DNS. Jika muncul seperti ini, maka berhasil. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik OK lagi, lalu kita klik exit. Kemudian kita cek SMPT server di PowerShell dengan mengetikkan perintah nslookup. Lalu akan muncul seperti ini. Setelah itu kita ketik mail.server15.com, lalu kita enter, akan muncul seperti ini. Lalu kita Ctrl C. Setelah itu kita ketikkan set main service spasi smtps vc spasi main startup, S-nya besar, type, T-nya besar, automatic, A-nya besar. Type spasi automatic, lalu kita klik enter. Lalu kita ketikkan lagi get main service spasi smtpsvc, lalu kita enter. Lalu muncul seperti ini. Lalu Ctrl C lagi, kita ketikkan start main service spasi smtpvc, lalu kita enter. Setelah selesai, kita ke kontrol panel, kita pilih user account. Klik user account. Setelah itu manage account. Lalu pilih add a user. Di sini username-nya saya tuliskan Hanifah1. Password-nya sesuai yang kalian inginkan. Di sini saya menggunakan TKJ Bisa main 2. Lalu kita mengulang lagi password-nya yang tadi. Password-nya kalian isi terserah kalian, lalu kita klik finish. Setelah itu kita klik add user lagi. Username-nya kita isi Hanifah2. Password-nya di sini saya menggunakan password yang sama, yaitu TKJ Bisa main 2. Kita isi re-enter password. Password-nya juga. Setelah selesai kita klik next, lalu finish. Lalu kita exit dan kita ke mail enable.
Lalu kita klik messaging manager. Kita arahkan panah ke bawah, post office, kita klik buat admin, enable webnya, centangnya kita hilangi, lalu kita klik OK. Setelah itu post office, panahnya kita ke bawahkan, kita ke mailboxes, lalu kita klik mailbox name-nya. Di sini kita akan memasukkan yaitu Hanifah 1 yang tadi kita daftarkan, dan passwordnya yaitu yang tadi kita daftarkan juga. Di sini saya TKJ bisa min 2, lalu kita klik OK, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita akan klik lagi mailbox name-nya Hanifah 2, passwordnya yang sesuai tadi juga, lalu kita klik OK, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita ke PowerShell, kita ketikkan telnet spasi mail .server15.com. Kita coba lagi, telnet spasi mail.server15.com spasi 25. Lalu kita klik enter, muncul seperti ini. Lalu kita ketikkan hello spasi server 15.com, lalu kita enter, muncul seperti ini. Kita ketikkan lagi mail spasi from (2) Hanifah 1 server15.com, lalu kita klik enter. Kita ketikkan lagi rcpt spasi to spasi (2) Hanifah 2 server 15.com. Kita enter. Jika muncul complete berarti berhasil. Lalu kita ketikkan data, lalu kita enter. Lalu di sini kalian mengetikkan apa yang kalian inginkan. Di sini saya mengetikkan Hakuya, lalu di bawahnya dikasih titik, lalu kita enter. Lalu setelah itu kita ketikkan quit, kita enter. Setelah itu kita Ctrl C, kita ketikkan telnet spasi email.server15.com
spasi 110. Kita enter. Lalu kita ketikkan user spasi Hanifa 2, lalu kita enter. Setelah itu kita ketikkan pas spasi TKJ bisa min 2, password yang telah kita buat tadi. Lalu kita enter, lalu kita ketik list, lalu kita enter lagi. Kita ketikkan RETR, tidak berhasil. Bad argument. Lalu saya ketikkan list, saya enter dan berhasil. Setelah itu saya ketikkan RETR spasi 2. Nah, berhasil. Muncul seperti ini. Lalu kita ketikkan quit. Kita enter. Setelah itu kita beralih ke mail enable lagi. Kita klik servers. Lalu kita pilih localhost. Kita pilih sistem. Lalu pilih service status. Service and connector. Lalu kita pilih web admin. Lalu create new host header. Di sini hostname-nya diisi dengan mail.server15.com. Setelah itu klik OK. Lalu kita beralih ke webmail, bawahnya web admin. Setelah itu create new host header. Hostname-nya kita isi dengan mail.server15.com. Lalu kita klik OK, akan muncul seperti ini. Lalu kita ke messaging manager lagi. Kita ke post office server 15. Kita klik kanan, lalu kita pilih properties. Kita beralih ke web admin, enable webnya, kita checklist, lalu kita klik apply. Can create and edit, kita checklist.
lalu kita klik OK. Lalu kita ke Google Chrome, kita ketikkan mail.server15.com. Akan muncul seperti ini. Namun jika ingin belakangnya tampilannya berbeda, maka kita akan ke mail enable admin lagi. Kita ke tools, kita ke IIS Manager. Lalu kita pilih server main15, kita klik. Panahnya kita arahkan ke bawah, lalu kita pilih mail enable web admin, lalu manage website, kita stop. Setelah itu kita klik start, kita close, kita ke Google Chrome lagi, kita refresh. Nah, tampilannya akan berbeda. Tampilannya akan muncul seperti ini. Setelah itu kita sign in, kita masukkan hanifah1 @server15, lalu passwordnya kita isi dengan yang kita buat tadi. Setelah itu kita klik login, kita tunggu. Setelah itu kita klik new, pilih email message, lalu kita ketikkan di kolom to, kita isi mengirim email kepada hanifah2 @server15.com. Setelah itu kita ketikkan apa yang ingin kita kirim pesan kepada hanifah1. Di sini saya menuliskan treasure debut. Setelah itu kita klik send. Nah, jika selesai kita klik new tab. Kita panggil dengan mail server 15.com lagi. Nah, di sini kita login dengan hanifah2. Kita masukkan passwordnya, lalu kita klik login. Kita akan mengecek apakah pesannya masuk atau tidak. Nah, kita klik inbox. Di situ hanifah1 sudah masuk pesannya, treasure debut. Lalu kita akan mengirim pesan kepada hanifah1. Itu kita isi hanifah1 @server15.com.
Lalu kita ketikkan pesan apa yang ingin kita sampaikan kepada Hanifah 2. Di sini saya mengetik Weyo Bang Yedam. Lalu kita send kepada Hanifah 2. Setelah itu kita akan mengecek di mail enable-nya Hanifah 1. Kita mencoba buka lagi. Login dengan Hanifah 1. Memasukkan passwordnya yang kita buat tadi. Kita klik inbox. Nah, di sini ada pesan dari Hanifah 2. Sudah selesai. Itulah tadi cara install dan konfigurasi Windows Server, mulai dari konfigurasi DHCP, DNS, IIS, web server, mail server, webmail. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.